Solo jadi urutan pertama kota paling nyaman di Indonesia versi IAP. Solo, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir itu masuk ke 10 besar kota toleran di Indonesia. Kota itu toleran apa tidak itu ketika warganya itu sudah betul-betul nyaman untuk hidup bersama. Ahmad Dahlan itu orang yang sangat berpikiran terbuka. Tidak harus sama, toleransi tidak harus sama. Konsep toleransi itu ada justru karena ada perbedaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlocking Your Mind. Nah, kali ini Unlock episode ke-6 kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa ya. Karena tahu nggak sih kalau Unlock ini itu diinisiasi oleh MPI PDM Solo gitu. Jadi kayaknya topik kali ini kita nggak akan jauh dari kota Solo sendiri begitu. Di sini sudah bersama saya Bapak Solahuddin. Selamat sore Pak. Sore Mbak Vika. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mbak Vika juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan alhamdulillah Pak ya, kesempatan kali ini kita bisa ketemu dan ngobrol lebih jauh gitu. Karena biasanya kita cuma saling sapa dan tahu, oh Pak gitu aja ya Pak ya. Cuma saling sapa soal berita di WA ya. Nah, ini juga Pak Solahuddin ini adalah jurnalis dari Solo Post dan sekarang beliau jurnalis di Muhammadiyah Solo. Ya, muhammadiyahsolo.com ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas temanya toleransi di Kota Solo, Pak. Gitu. Nah, mungkin untuk mengawalinya, mungkin bisa diceritakan sedikit gambaran bagaimana sih kondisi Kota Solo begitu terkait toleransi beragama, Pak. Iya, terima kasih Mbak Vika. Jadi ngomong-ngomong soal toleransi di Kota Solo itu selalu menarik ya. Karena ya Solo itu seksi ya, dilihat dari sudut apapun gitu ya. Seksi itu artinya menarik ya. Termasuk kalau kita bicara tentang toleransi dan perdamaian di Kota Solo. Dulu Solo itu dikenal sebagai kawasan merah gitu. Merah dalam konteks banyak gerakan intoleransi, banyak gerakan ekstremisme di Kota Solo ini ya. Ada kasus-kasus terorisme, penangkapan para teroris, kemudian banyak juga insiden-insiden intoleransi ya yang dilakukan oleh beberapa kelompok di Kota Solo. Ada laskar, ada penyerbuan ke kafe, ada penyerbuan ke kelompok-kelompok yang dituding berbuat maksiat dan seterusnya. Tapi itu dulu ya. Kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah itu. Tapi sekarang Kota Solo sudah mulai membaik dari sudut pandang kehidupan toleransi ya. Apalagi beberapa tahun terakhir itu sudah jarang kita temui kasus-kasus yang itu bisa kita kategorikan sebagai tindakan intoleransi, termasuk tindakan-tindakan kekerasan dan seterusnya. Meskipun 1-2 masih ada, tapi situasinya sekarang sudah mulai membaik, Mbak Vika gitu ya. Baik, nah ini juga Solo, saya membaca beberapa informasi bahwa pernah dinobatkan dan mungkin saat ini masih dinobatkan atau tidak ya Pak? Kota ke-10 yang paling toleran di Indonesia. Nah ini seperti apa Pak? Ya, itu yang memberi anugerah adalah dari Setara Institute ya, sebuah organisasi masyarakat sipil yang peduli kepada isu-isu kesetaraan, perdamaian dan seterusnya. Nah, Setara Institute itu punya survei yang namanya Indeks Kota Toleran ya atau IKT. Dan IKT ini dimulai sejak tahun 2015 dan dilakukan setiap tahun. Dia mensurvei tentang tata kelola pemerintahan dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi di sebuah kota di Indonesia. Nah, si riset itu basisnya adalah kota di Indonesia yang jumlahnya 94 gitu ya. Nah, Solo, alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir itu masuk ke 10 besar kota toleran di Indonesia. Saya kira ini langkah sangat maju di Kota Solo ya, karena dulu di peringkatnya itu masih di atas gitu ya. Nah sekarang mulai turun meskipun belum konsisten ya. Tahun 2001 itu peringkat ke-9, kemudian 2002 itu peringkat ke-4, tapi 2003 itu jadi peringkat ke-10 ya, meskipun masih dinamis. Nah, hasil riset ini bisa membuktikan bahwa dari sudut pandang IKT itu Solo kondisi toleransinya membaik. Meskipun kita harus lihat bahwa riset IKT itu sudut pandangnya adalah tata kelola pemerintahan. Jadi harus dibaca bahwa pemerintah Kota Solo itu
sangat peduli terhadap nilai-nilai toleransi. Dan itu menjadi modal sosial yang sangat bagus untuk menciptakan masyarakat yang toleran gitu ya. Jadi memang ini menjadi indikator bagus, tapi memang itu belum selesai gitu ya. Karena kita harus juga melihat realitas di lapangan di bawah itu kayak apa. Apakah sudah sesuai dengan indeks di IKT atau belum? Nah, ini harus ditelusuri. Karena toleransi itu sesuatu yang sangat dalam gitu, yang harus dilihat secara rinci. Indikatornya gitu, apa, terus nanti parameternya seperti apa gitu ya Pak ya. Baik, nah kalau semisal melihat sejarahnya kan memang dulu Solo kan cukup ya tadi ya mengerikan gitu ya Pak ya. Nah dalam prosesnya sekarang kan Solo udah mulai membaik dan bisa menjadi kota toleran di Indonesia begitu. Kira-kira apa ya Pak yang membuat faktor yang melatar belakangi perubahan itu gitu? Ya, karena kita makin sadar bahwa perdamaian, ketentraman di kota Solo itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Jadi masyarakat kota Solo sudah mulai sadar bahwa yang bisa menciptakan situasi aman di kota Solo itu siapa? Ya orang kota Solo sendiri kan gitu ya. Dan itu sudah mulai ada kesadaran seperti itu. Termasuk banyak sekali program yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat sipil yang mendorong kehidupan toleran di masyarakat kota Solo gitu ya. Nah itu kemudian secara pelan-pelan ya, secara pelan tapi pasti kota Solo mulai membaik, tidak lagi dipandang secara negatif ya sebagai titik api gerakan terorisme dan seterusnya itu. Meskipun ya kita tetap harus care, harus waspada bahwa proses kampanye tentang toleransi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Karena ini menyangkut kesadaran warga secara berkesinambungan dan terus-menerus itu. Gitu. Jadi karena ada kesadaran bersama baik pemerintah dan stakeholder di Kota Solo, termasuk organisasi keagamaan di Kota Solo untuk punya komitmen untuk menciptakan Solo yang damai. Karena kalau Solo damai yang untung ya kita sendiri gitu ya. Jadi semua elemen itu bisa berkontribusi untuk mewujudkan itu ya Pak ya? Betul, karena kan Solo itu ya banyak pihak yang terlibat di situ ya. Ada pemerintah, ada organisasi masyarakat sipil, ada mahasiswa, ada pelajar, ada guru, ada sekolah, ada perguruan tinggi yang kesemuanya itu ikut bertanggung jawab untuk menciptakan Solo yang aman dan damai. Semua dalam posisi setara Mbak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu harus tugasnya pemerintah. Oh tidak bisa seperti itu. Pemerintah kok punya komitmen, tapi kalau masyarakatnya, elemen yang lain tidak punya komitmen, ya tujuan itu akan sulit tercapai. Dan sekarang kita sudah kayaknya di Solo sudah ada kesadaran itu dan sudah banyak komunitas, organisasi yang selalu mengkampanyekan nilai-nilai toleransi perdamaian di ruang publik ya. Baik kampanyenya itu secara nyata, secara offline maupun lewat dunia maya. Nah ini sangat penting ya, pengaruh dunia maya itu sekarang luar biasa. Nah ini kalau tidak dikelola kontennya dengan baik untuk menyebarkan nilai toleransi, perdamaian, kesetaraan, anti kekerasan, inklusivisme itu bahaya juga kalau tidak ada nilai-nilai seperti itu yang terus kita gaungkan di ruang publik. Oke, apalagi generasi milenial, Gen Z, pokoknya anak-anak muda sekarang tuh juga kayaknya juga kalau media massa ini juga sangat berpengaruh ya Pak? Oh sangat-sangat besar pengaruhnya itu loh. Karena kan media itu menjadi salah satu corong untuk mempengaruhi persepsi publik ya, pendapat publik, pikiran publik dan seterusnya. Apalagi sekarang selain ada media mainstream juga ada media sosial yang pengaruhnya luar biasa. Segala umur sekarang sudah mengakses internet kan gitu ya. Dan yang paling sering diakses apa kira-kira Mbak Vika? Media sosial. Media sosial. Dan berbagai riset itu mereka paling sering mengakses media sosial. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana agar baik media mainstream ya, para jurnalis maupun para konten kreator, ya kita semua ini untuk punya kepedulian untuk selalu menggaungkan nilai-nilai toleransi di ruang publik ya. Karena kalau coba kita bandingkan antara konten yang mengajak kepada perdamaian, kepada toleransi dengan konten-konten yang negatif, kira-kira banyak mana kira-kira? Yang negatif Pak. Apa isu-isu kontroversi itu kayaknya lebih ramai di media sosial. Betul. Nah, ini harus diimbangi dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang mengajak kepada orang-orang untuk
toleran, ya, untuk tepo seliro, untuk bersikap setara, untuk menjauhkan diri dari kekerasan baik verbal maupun non verbal dan seterusnya. Dan nilai-nilai itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk para jurnalis ya. Karena jurnalis itu kan bekerja di organisasi media yang dilindungi oleh undang-undang ya, dan mereka punya kode etik, punya kredo, punya aturan yang harus ditaati bersama. Dan para jurnalis inilah yang punya tanggung jawab besar untuk selalu menggaungkan nilai toleransi melalui media mereka, itu baik media cetak, media elektronik maupun media berbasis digital, gitu Mbak. Siap. Sekarang kalau menyebarluaskan informasi itu nggak harus jurnalis ya Pak ya? Kayaknya semua orang juga bisa menyebarkan info yang bisa jadi viral gitu ya Pak ya? Mbak Vika juga bisa kan. Tidak harus dari jurnalis, karena setiap orang sekarang bisa bikin konten, gitu, konten kreator. Cuman memang kelebihan jurnalis itu dia bekerja berdasarkan prinsip ya, ada kaidah, ada teori tentang jurnalisme, ada kode etik yang kesemuanya itu harus ditaati oleh para jurnalis dalam bekerja. Jadi mereka bekerja lebih terarah gitu ya daripada para konten kreator yang, atau bukan hanya konten kreator, semua orang yang begitu mudah meng-create konten di media sosial yang kadang-kadang tanpa filter ya, tanpa seleksi gitu ya. Tapi kalau di media mainstream kan itu ada seleksinya kan. Iya, betul. Ada editornya, ada prosesnya gitu ya Pak ya. Ada rapat redaksi yang mempertimbangkan konten itu ini pantas apa tidak dan seterusnya. Tapi intinya baik jurnalis melalui media mainstream maupun media sosial itu punya tanggung jawab yang sama untuk membangun perdamaian, khususnya di Kota Solo tempat kita beraktivitas ini gitu ya. Siap Pak, kita sebagai netizen pun juga harus berhati-hati dan selektif ya Pak, memilih informasi dan nggak terpancing sama isu-isu yang lagi ramai gitu. Nah sekarang kan tugas kita adalah bagaimana mengedukasi para jurnalis maupun konten kreator untuk punya kesadaran ke sana itu ya. Berapa orang sih di media itu yang punya kesadaran ke arah sana untuk secara konsisten menggaungkan nilai toleransi di ruang publik gitu ya. Ini yang harus terus kita dorong ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, toleransi itu proses yang tidak akan pernah selesai sampai kapanpun gitu. Misalkan sekarang Solo sudah membaik, bukan berarti tugas kita selesai. Sekarang apa tugas stakeholder, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah? Ini tugasnya apa? Perannya apa untuk membangun nilai toleransi di ruang publik itu? Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oke, nah sebelum kita melanjutkan bagaimana mungkin posisi dan peran strategis Muhammadiyah ya Pak dalam menjaga toleransi, saya mau tanya dulu Pak, ini kan ada kemarin itu survei terkait Solo jadi urutan pertama kota paling nyaman di Indonesia versi IAP, IAP Ikatan Ahli Perencanaan. Nah ini juga apakah ada kaitannya sama kondisi toleransi yang ada di Solo Pak? Kan jadi kota ternyaman gitu, mungkin gimana? Iya ada hubungannya juga kan gitu loh, kalau Solo itu aman, damai, tentram, kan orang juga nyaman tinggal di Solo gitu ya. Dan saya kira itu kemajuan di Kota Solo, bukan hanya nyaman untuk tingkat toleransinya, tapi juga nyaman buat tinggal kan gitu. Iya, cuman memang seperti yang saya katakan tadi bahwa toleransi itu sangat luas dan dalam gitu ya. Kalau menurut saya ya, untuk mengukur kota itu toleran apa tidak itu ketika warganya itu sudah betul-betul nyaman untuk hidup bersama dalam situasi perbedaan gitu. Bagi yang mayoritas maupun minoritas itu dalam posisi yang nyaman itu. Jadi yang minoritas merasa tidak terancam, yang minoritas tidak merasa terkucilkan, tidak merasa didiskriminasi. Kemudian yang mayoritas juga tidak jemawa, mentang-mentang mayoritas kemudian mengabaikan yang minoritas dan sebagainya. Nah, apakah itu sudah ada di Kota Solo itu loh? Ini yang jadi pertanyaan itu loh. Apakah misalkan kelompok-kelompok rentan, ya misalkan penghayat kepercayaan yang sering tidak memperoleh hak-hak yang semestinya, atau kelompok-kelompok di Islam ada Syiah, ada Ahmadiyah, apakah mereka juga nyaman? Kelompok-kelompok mayoritas sudah tidak membuli mereka lagi, ini juga jadi pertanyaan kita bersama itu. Jadi refleksi kita bersama. Sudahkah mereka nyaman hidup di Kota Solo itu?
Oke, tapi kalau melihat dari kota Solo sendiri emang cukup strategis ya Pak ya, kotanya kecil, kemudian ya jadi pusat apa ya? Pusat perhatian dunia ya. Iya betul. Maksudnya kalau misal dari mungkin segi mahasiswa ya Pak, dari segi mahasiswa kan juga ada banyak kampus yang dia jadi center apa ya, pendidikan gitu di kota Solo begitu. Ya memang Solo strategis itu sejak dulu ya. Sebagai pusat budaya, pusat ekonomi, bahkan menjadi barometer politik ya. Presidennya aja dari Solo itu. Betul. Yang ke depan wakil presidennya dari Solo itu loh. Dan banyak tokoh-tokoh terpenting dari Solo yang menjadi pusat perhatian di tingkat, bukannya di tingkat nasional tapi juga di tingkat internasional. Ya, termasuk tokoh-tokoh yang bergerak di tataran intoleran juga terkenal juga dari Solo. Solo dan sekitarnya ya, Solo dan sekitarnya ya. Jadi memang Solo itu tidak bisa berdiri sendiri terkait dengan toleransi itu, karena kan di sekeliling kita itu kan banyak kawasan juga ya. Kita berbatasan dengan Sukoharjo, berbatasan dengan Karanganyar, Boyolali dan seterusnya. Jadi kalau kita mau membangun kawasan yang damai itu, ya kita harus banyak berinteraksi dengan kawasan-kawasan lain di sekitar kita gitu ya. Kalau cuma dari Solo tok ya uang informasi itu kan sangat cair ya, bahkan batas geografis itu juga sangat cair, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, kemudian menyebarkan paham-paham enggak jelas dan seterusnya. Nah, ini yang harus diwaspadai juga. Jadi Solo juga, orang Solo, pemerintah kota Solo juga harus selalu berdialog dengan kota-kota atau kabupaten di sekelilingnya untuk secara bersama-sama membangun kota yang aman dan damai ini, gitu Mbak. Siap. Nah, tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan cukup jauh ya bagaimana kondisi Solo sebagai kota toleransi. Nah, sekarang mungkin saya ingin bertanya Pak terkait gimana atau sejauh mana ormas dari Muhammadiyah ya untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga kemajemukan yang ada di kota Solo. Ya, ini yang harus kita dorong bersama Mbak ya. Kalau secara prinsip Muhammadiyah itu kan organisasi yang sangat moderat ya, sangat toleran gitu ya. Bahkan di Indonesia Timur ada istilah Krismuha ya, Kristen Muhammadiyah, orang Kristen yang simpatisan Muhammadiyah. Itu kan luar biasa sekali ya. Bahkan dulu Ahmad Dahlan ketika mendirikan sekolah itu juga meniru sekolah-sekolah yang didirikan oleh kelompok-kelompok Kristen Katolik kan, termasuk meniru pendirian rumah sakit dan seterusnya. Jadi Ahmad Dahlan itu orang yang sangat berpikiran terbuka. Dia sangat toleran, moderat, dan bervisi ke depan. Betul. Nah, dalam ideologi Muhammadiyah pun seperti itu. Kalau kita lihat di Risalah Islam Berkemajuan itu kan ada 5 karakteristik ya. Yang duanya adalah yang pertama mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang tengahan itu ya. Tengahan itu artinya kan tidak berada di kutub ekstrim ya. Ya berada ya dia moderat itu loh dalam bersikap maupun bertindak itu. Kemudian yang kedua adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi Muhammadiyah itu hadir harus selalu memberi pencerahan kepada semesta yang tidak membatasi siapa orangnya, siapa kelompoknya dan seterusnya. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Jadi Muhammadiyah harus selalu terlibat aktif dalam gerakan-gerakan perdamaian, perdagangan kemanusiaan dan seterusnya. Nah, sekarang gimana implikasinya di Kota Solo? Apakah Muhammadiyah di Kota Solo ini sudah aktif untuk mendorong, membangun terciptanya Kota Solo yang aman dan damai ini? Saya yakin perannya sudah dilakukan oleh para tokoh Muhammadiyah, oleh amal usaha, oleh Ortom dan seterusnya. Tapi tetap itu harus selalu didorong terus-menerus agar Muhammadiyah yang besar ini di Solo juga punya peran yang signifikan dalam menciptakan masyarakat aman dan damai di Kota Solo, gitu Mbak. Cuman memang selama ini masih menjadi catatan adalah peran itu belum diperankan secara maksimal itu ya. Jadi belum banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat di dialog-dialog tentang perdamaian, kemudian berbaur dengan kelompok-kelompok minoritas itu belum banyak ya, bukannya tidak ada tapi belum banyak. Nah itu yang harus didorong Mbak Vika gitu ya, untuk mewujudkan Islam yang berkemajuan sesuai dengan prinsip Muhammadiyah itu Mbak Vika. Siap Pak. Nah kalau semisal selain
mungkin Muhammadiyah ya salah satu organisasi masyarakat gitu Pak. Ada nggak sih di Solo ini tuh kayak gerakan-gerakan semacam itu terkait toleransi yang sudah ada gitu Pak, yang memang bergerak fokus di sana? Oh, banyak sekali, Banyak ya? organisasi masyarakat sipil yang punya program Concern di situ gitu. Iya, concern di situ. Kayak Yayasan KK itu juga punya program tentang toleransi dan perdamaian. Dulu Solo Pos juga punya itu. Kemudian di Solo juga ada Peace Generation yang komunitas yang concern di bidang perdamaian, dan banyak-banyak anak Muhammadiyah di sana. Ada Solo Bersimponi yang juga sangat aktif mengedukasi masyarakat di bidang toleransi dan perdamaian. Bahkan di Solo itu punya tim namanya tim 2PE. Tim terpadu pencegahan ekstremisme gitu. Jadi secara nasional pemerintah itu sudah punya perpres namanya RANPE, Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Panjang sekali ya. Yeah. Singkat RANPE gitu. Dan RANPE itu harus diturunkan di tingkat daerah. Di Solo timnya namanya tim 2PE, tim terpadu pencegahan ekstremisme. Kemudian mereka punya RAD, Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme. Nah, tim 2PE itu gabungan dari banyak kelompok, Mbak. Dari pemerintah itu ada macam-macam, ada polisi, ada TNI, kemudian ada OPD, terus dari organisasi masyarakat sipil, ada NU, ada Muhammadiyah, ada pers, dan ada banyak organisasi masyarakat sipil lain yang punya concern di bidang perdamaian. Nah, mereka bergerak bersama, membangun koordinasi bersama, membangun komitmen bersama untuk menjalankan program membangun perdamaian, membangun kesadaran tentang toleransi itu. Dan sekarang masih berjalan proses itu. Jadi semoga nanti tim 2PE yang gabungan dari banyak stakeholder itu bisa efektif untuk betul-betul membangun masyarakat Kota Solo yang aman, damai, dan nyaman bagi kita semuanya. Amin, gitu, amin. Mbak. Berarti dari segi peraturan daerah itu juga sudah ada yang mengatur terkait itu ya Pak ya? Sudah ada, walaupun bentuknya bukan perda ya, bentuknya bukan perda, tapi ada landasan hukum di situ ya. Bahkan anggaran untuk program kesana juga saya dengar sudah ada ya. Bahkan setiap kemarin ada penerimaan siswa baru itu kan ada orientasi sekolah ya. Itu juga tim ini mengirimkan ke sekolah-sekolah untuk memberi edukasi tentang nilai toleransi dan perdamaian. Termasuk saya kemarin juga ikut terjun ke sekolah kebetulan saya di SMP Muhammadiyah 8 ya. Ya sama, kita bicara tentang memberi pemahaman ke teman-teman siswa baru tentang nilai toleransi itu. Dan kalau gerakan ini berjalan secara terus-menerus kan itu nanti hasilnya akan signifikan, Pak. Semoga gitu. Amin. Nah, baik Pak. Terus kan Pak Salahuddin juga bertahun-tahun kan juga bergelut di dunia jurnalisme atau pers ya Pak ya. Nah, kalau melihat fungsi pers sejauh ini untuk menjaga itu, tadi mungkin sudah sedikit di-spill ya Pak, tapi mungkin dari masa ke masa tuh bagaimana kondisinya, apakah ada tantangan gitu Pak? Mungkin kalau dulu seperti apa, sekarang kayak gimana gitu Pak? Ya, tantangannya adalah di kalangan jurnalis sendiri, kesadaran untuk membuat berita, konten, laporan jurnalistik yang basisnya itu menyampaikan nilai toleransi itu masih belum banyak lah, boleh saya katakan begitu ya. Karena saya beberapa kali ikut terlibat FGD dengan teman-teman jurnalis itu, mereka masih mengatakan ini isu yang relatif baru bagi mereka. Gitu malah baru ya Pak itu di dunia jurnalis. Nah, ini yang harus kita dorong ke sana. Makanya kemarin teman-teman Yayasan KK dengan Solo Pos itu termasuk saya waktu itu juga menyusun buku panduan pemberitaan yang berbasis pada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu buku itu memberikan panduan kepada jurnalis gimana sih caranya untuk membuat konten jurnalistik yang berpihak kepada hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sehingga nanti tercipta masyarakat yang toleran, masyarakat yang inklusif itu. Nah, memang masih harus kita terus dorong, Mbak ya. Jadi ya tidak hanya jurnalis, saya kira semua pihak harus terus belajar gitu ya.
termasuk kita semua ini. Nah, nanti kita harapkan nanti semakin banyak konten para jurnalis yang sudah sadar tentang betapa pentingnya mendiseminasi intoleransi melalui media itu, nanti dampaknya akan bisa kita rasakan bersama-sama itu ya. Gitu Mbak. Terima. Baik Pak Salahuddin. Kemudian kalau ngomongin toleransi, sebenarnya poin apa sih Pak yang sebenarnya harus kita sampaikan, harus kita jaga? Yeah. Mungkin saran atau mungkin apa ya yang bisa disampaikan kepada netizen Pak? Iya. Sebenarnya toleransi itu kan kita memahami dan menerima perbedaan. Itu aja intinya itu loh. Perbedaan itu kan banyak Mbak ya, tidak harus perbedaan antar agama, tapi juga perbedaan dalam segala hal itu. Perbedaan gender, perbedaan suku, kemudian termasuk kalau di kalangan anak-anak muda itu perbedaan cara makan bubur. Oke. Oh iya, tim diaduk. Apakah mau diaduk atau mau lewat pinggir? Iya. Itu juga bagian dari toleransi loh, gitu loh. Karena dulu saya juga sering ke sekolah-sekolah itu untuk mengedukasi tentang toleransi. Itu juga pemahaman anak-anak tentang toleransi itu sangat macam-macam. Iya. Termasuk selera musik, satu yang suka musik Korea, satu enggak. Itu juga harus saling toleransi itu loh Mbak. Karena kan itu tadi memahami perbedaan itu harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu, dari sekitar kita, dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah terbiasa dengan perbedaan hal-hal yang kecil gitu ya, nanti insya Allah untuk hal-hal yang strategis yang besar itu juga akan mereka bisa menerima perbedaan itu gitu ya. Gitu Mbak. Jadi ya kita mulai dari diri kita sendiri saja, dari mulai yang kecil dan mulai dari sekarang. Gitu. Berarti nggak harus muluk-muluk ngomongin toleransi terus perdamaian dunia itu harus sesuatu yang besar ya, gitu ujungnya ya. Ke sana. Iya, ujungnya tapi kesana. Mulainya harus dari yang kecil, dari sekarang, dari diri kita itu ya. Kalau kita sudah menjadi, kalau masing-masing kita itu sudah menjadi pribadi-pribadi yang toleran, kemudian kita bergaul dengan masyarakat yang lain, kan akhirnya ya tercipta masyarakat yang toleran pula kan itu. Tapi kalau ada satu dua orang yang intoleran ya bikin ribut nanti. Iya. Gitu Mbak. Jadi kesadaran ini yang perlu terus diinternalisasikan di setiap pribadi kita itu. Oh iya, tapi mungkin ini sih Pak, saya jadi kepikiran bahwa ketika ngomongin toleransi kan tadi kita menerima ya Pak, menerima perbedaan dalam hal apapun lah gitu. Tapi mungkin dari kita sendiri tuh gimana sih caranya untuk melatih dan mungkin apa ya punya mindset terbuka gitu Pak, bahwa oh ya nggak apa-apa kok kalau semisal beda gitu. Mungkin kalau dari Pak Salahuddin kan kalau kita diskusi bahkan termasuk debat pun sebenarnya itu sah-sah saja kan. Selama itu temanya tidak sensitif dan kemudian tidak berdampak buruk kepada masyarakat. Misalkan saya dan Mbak Vika berbeda pandangan, kita diskusi berdialektika kan sah-sah saja gitu loh. Bisa saja nanti ada titik temu, tapi juga bisa juga tidak ada titik temu gitu ya, berbeda pandangan. Nah sikap kita entah nanti misalkan nanti tetap ternyata setelah diskusi panjang tukar pikiran kok kita tidak ada titik temu, ya sudah kita saling menghargai gitu. Jadi intinya itu penghargaan atas perbedaan itu yang penting itu tidak harus sama, toleransi tidak harus sama. Konsep toleransi itu ada justru karena ada perbedaan itu. Kalau semuanya sama kan nggak perlu ada toleransi kan. Iya, betul. betul. Gitu. Oke. Berarti kalau semisal beda pandangan kemudian itu malah nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Wong ini juga dijamin agama juga menjamin perbedaan kan. Betul. Ikhtilafu fi ummati rahmah, bahwa perbedaan di kalangan umatku itu rahmat, itu kata Nabi kan gitu loh. Nah, perbedaannya kan macam-macam ya, perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur. Nah, yang penting sekarang kan kita bisa saling tenggang rasa itu loh, antara yang kelompok yang mayoritas dengan kelompok yang minoritas, kelompok yang kuat dengan kelompok lemah itu saling menjaga diri itu ya, tidak saling mengecilkan, tidak saling melecehkan dan seterusnya. Itu tadi kuncinya ya tidak ada kebencian di antara kita gitu ya. Tidak ada prasangka, tidak ada stereotip dan seterusnya. Karena kebencian, stereotip, prasangka itu menjadi basis intoleransi. Kalau orang sudah tidak suka dengan kelompok tertentu, ya apapun ya Pak. Apapun. Kalau ada hal-hal yang tidak enak di kelompok yang tidak kita suka, ada kecenderungan kita itu senang gitu loh. Iya, betul. Atau sebaliknya kalau orangnya itu memang kita suka ya, ketika ada orang yang mengkritik, wah kita cenderung untuk membela itu loh. Dan itu kecenderungan yang sebenarnya manusiawi, tapi harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Gitu Mbak Vika.
Baik, nah karena sepertinya ketika kita ngomongin toleransi itu kan nggak jauh dari perbedaan, dan perbedaan ini kita melihatnya bukan suatu permasalahan ya Pak ya? Iya, nggak masalah gitu ya. Iya, kemudian mungkin kita gimana melihat bahwa satu perbedaan itu jadi potensi Pak? Nah itu gimana mungkin cara kita untuk melihat bahwa ketika beda-beda ini juga bisa loh kita untuk jadikan satu dan jadi potensi yang besar untuk kemajuan mungkin kota atau masyarakat Iya, gitu ya Pak? betul. Nah, ini yang kesadaran itu yang harus kita bangun ya. Karena tidak semua orang bisa memahami perbedaan itu. Oke. Apalagi kalau berbeda itu menyangkut keyakinan. Ini yang agak susah ya, agak susah. Jangankan antar keyakinan, antar agama, wong di internal agama saja banyak sekali perbedaan kan. Iya. Di Islam aja ada kelompoknya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada MTA, ada apa lagi, banyak sekali gitu loh. Dan saya sering menerima informasi ya di beberapa tempat itu bahwa toleransi dengan antar umat beragama itu lebih mudah daripada toleransi di kalangan internal Sama agama. Agama itu loh. Apalagi kalau kemudian sudah urusannya mengelola masjid, wah itu bisa panas itu antara satu kelompok. Ada yang perbedaan dalam hal-hal tertentu dalam ibadah, misalkan bisa jadi konflik, bahkan ada cenderung mengarah kepada kekerasan. Nah, ini yang jadi PR kita bersama Mbak. Jadi toleransi itu dalam konteks agama itu tidak hanya antar umat beragama, tapi juga antar agama, antar kelompok, antar orang yang berbeda pemahaman dan seterusnya itu. Kita harus wasatiyah tadi. Moderasi, toleran, baik dengan orang lain maupun di internal umat Islam kita sendiri. Kalau memang ada perbedaan, Muhammadiyah kan sudah ada keputusan ya di waktu muktamar di Makassar ke-47 ya, sebelum ke-48 itu, tentang konflik Sunni Syiah. Waktu itu kan masih rame-rame ya, dan keputusan Muhammadiyah adalah agar perbedaan Sunni Syiah itu dilakukan pendekatan yang dialogis gitu ya. Dicari titik-titik persamaannya. Tidak perlu mencari perbedaan yang kemudian justru itu akan memancing konflik. Dan itu keputusan muktamar yang menjadi rekomendasi muktamar Muhammadiyah di Makassar. Saya kira ini keputusan yang sangat baik ya untuk warga Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah sudah memelopori pendekatan dialogis daripada pendekatan konfrontatif. Kalau kita nyari perbedaannya sampai kiamat juga selalu ada berbeda. Pasti ada ya? Nggak pernah selesai lah. Kuncinya apa sekarang agar perbedaan itu tidak menjadi masalah? Ya kita memahami perbedaan itu. Ya sudah. Dan kita cari titik-titik kesamaannya. Kita bukan hanya cari perbedaan, tapi juga titik kesamaan juga harus kita cari loh gitu loh. Ketika kita berada dalam frame yang sama, ya insya Allah semua aman dan damai. Tapi ya kita butuh proses Mbak, gitu. Baik, terima kasih Pak Solahuddin. Dan kayaknya kalau misalnya ngomongin toleransi ini memang terus menjadi PR kita bersama ya Pak? Betul, itu proses yang tidak pernah selesai sampai kapanpun itu ya. Dan harus selalu digaungkan, gitu Mbak. Siap. Nah, tadi udah kita cukup banyak berdiskusi dan berdialog terkait toleransi, entah toleransi secara umum ya Pak, ataupun di Solo begitu. Mungkin dari Pak Solahuddin bisa menyampaikan closing statement kepada teman-teman Unlock gitu. Ini kan temanya tuh bukan tema ding, namanya semacam tagline. Unlock itu kan unlocking your mind kan Pak. Jadi kayak ayo kita buka pikiran kita untuk toleransi ini seperti apa gitu. Jadi roh dari toleransi itu kan berpikir terbuka. Unlock kan membuka kunci. Betul. Membuka kunci pikiranmu gitu ya. Iya, ya pesan saya, mari kita buka pikiran kita masing-masing gitu ya. Dan itu butuh proses Mbak untuk membuka pemikiran agar kemudian kita bisa menerima perbedaan, itu butuh proses. Ya kita harus sering-sering bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman yang berbeda, bertemu untuk berdiskusi, berdialog, tukar pikiran dalam posisi setara dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan terbiasa dengan perbedaan. Tapi kalau orang pergaulannya hanya dengan orang-orang yang dianggap sama saja, lah ini nanti ada kecenderungan untuk susah menerima perbedaan gitu. Jadi ya banyak dolan ya, banyak ngopi, banyak berteman gitu. Dan mindset kita juga terbuka ya Pak, nggak dikit-dikit kayak udah langsung sensi. Iya betul ya.
kalau pikiran terbuka kan hati kita juga akan terbuka kok gitu. Gitu Mbak, terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Dan karena topik kita kali ini kan terkait toleransi di kota Solo ya atau Surakarta begitu. Kalau semisal sebenarnya saya menarik juga nih ketika kita membedah lagi Pak, gimana sih sebenarnya perkembangan pers, peran-peran teman-teman jurnalistik, jurnalis ya untuk menjaga ini. Nah itu kayaknya nanti jadi tema satu topik, tertentu iya. ya, tema khusus lah. Nanti jadi panjang banget nih. Unlock yang nanti bisa dibedah secara lebih detail Mbak. Oke, siap Pak. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan bisa berdialog sama kita dan harapannya sih apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat ya Pak untuk amin. teman-teman yang sedang menonton ini nantinya begitu. Terima kasih ya Pak sudah sama-sama Mbak Vika. Terima kasih sudah mengundang di Unlock Your Mind. Unlocking Your Mind. Iya, siap Pak. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Amin. Begitu, terima kasih yang sudah menonton Unlock episode ini ya gitu. Dan jangan lupa kalau teman-teman masih belum melihat episode-episode selanjutnya sebelumnya itu bisa dicek juga karena ini kan kita emang baru awal ya Pak ya. Gitu. Jadi mumpung masih belum banyak jadi jangan sampai ketinggalan informasinya begitu. Terima kasih, saya Vika Anissa Soliha pamit undur diri. Terima kasih Pak Solahuddin sekali lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unlocking your mind.